Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Dwi Agung Rahmanto. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara menggunakan atau menghidupkan dinamo indoor AC tanpa menggunakan modul. Nah, buat teman-teman yang mungkin indoor AC-nya atau AC-nya tidak bisa nyala kipasnya ya, kalian bisa menghidupkan tanpa menggunakan modul. Jadi modulnya dibuang saja, kalian hidupkan secara manual. Jadi nanti bisa pakai saklar saja. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana cara memasang kapasitornya? Maka simaklah video ini dengan baik-baik, jangan di-skip supaya kalian tidak gagal paham. Caranya yaitu kita menggunakan avometer atau ohmmeter, terserah bisa menggunakan multitester digital ataupun bisa menggunakan tang ampere seperti ini. Yang penting bisa buat mengukur tahanan atau ohmnya ya, dengan lambang ohm seperti ini. Kita arahkan ke menu ohm ya. Pada indoor AC ya, pada indoor AC dinamonya itu ada 3 buah kabel seperti ini. Ada 3 kabel. Ini sudah saya potong ya. Kemudian ada kabel lagi seperti ini. Ini adalah untuk modul kecepatannya. Jadi untuk kabel yang ini abaikan saja, tidak usah dipakai ya teman-teman. Untuk kecepatannya tidak usah dipakai, abaikan saja. Kita main di 3 kabel ini saja. Nah, bagaimana cara menentukan kapasitornya? Apakah nanti disambung ke kabel putih dan juga coklat, ataukah disambung pada kabel putih atau merah? Kita tentukan dengan cara mengukur menggunakan avometer digital seperti ini. Oke, kita sudah selekan ya ke ohmmeter seperti ini. Saya tidak mau ya, apabila teman-teman itu hafalan. Jadi kalau misalnya saya memberi tutorial, saya tidak suka memberi tutorial untuk hafalan. Jadi kapasitor ditaruh di kabel putih dan juga coklat, kemudian merahnya setrum. Tidak seperti itu ya teman-teman. Saya mau teman-teman semuanya paham bagaimana cara mencarinya ya, tanpa harus hafalan. Kalau teman-teman mungkin bisa membaca di diagramnya seperti ini, nggak masalah. Jadi teman-teman bisa mengikuti diagramnya di sini ya, untuk pengkabelannya. Tapi kalau kalian ribet, nggak mau baca di sini, kalian bisa mencarinya dengan menggunakan alat yaitu ohmmeter digital seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Perlu diingat ya teman-teman, ini diingat betul ya. Setrum itu berjalan ya, atau berjalan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Air berjalan dari tinggi ke rendah. Jadi semuanya dari tinggi ke rendah. Itu buat hafalan, buat patokan. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah mencari tahanan yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. Ingat, dicari yang paling tinggi. Kemudian nanti teman-teman bisa cari yang paling rendah. Pertama-tama kita cari tahanan yang paling tinggi terlebih dahulu. Kita cek di sini. Ya, kita cek di sini untuk coklat dan juga putih. Berapa ohm kira-kira? Bisa dibaca ya. 346 ohm. Jadi enggak kilo ohm ya, tapi ohm. 346 ohm. Diingat. Kita bulatkan saja 350. Kemudian putih dengan merah. Kita cek di sini berapa? 0,6 kilo ohm, yaitu 650 ohm. Tadi 350 ohm, sekarang 650 ohm, lebih tinggi. Kita cek lagi merah dengan coklat. 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Jadi ini adalah tahanan yang paling tinggi. Oke, sudah ketemu ya teman-teman. Tadi kan saya bilang dari tinggi ke rendah. Kita cari tinggi dulu, kita cari yang paling tinggi dulu. Yaitu berapa ini? 1000 ohm. Ini yang paling tinggi. Merah dan juga coklat. Kita singkirkan. Tinggal satu kabel, berarti kabel ini adalah kabel utama setrumnya ya teman-teman. Jadi ini jangan diganggu sama sekali. Ini untuk setrum arus 220-nya PLN ya. Untuk setrumnya ini. Untuk pasnya. Jadi ini disingkirkan. Yang dua ini, yang paling tinggi ini adalah untuk kapasitornya. Jadi kalau sudah sebentar jeda dulu. Oke. Jadi untuk kabel 2 ini untuk kapasitor.
tahanan yang paling tinggi untuk kapasitor. Kabel sisanya adalah untuk setrum. Kita sembunyikan sisanya ya. Ini disambung dulu ke kapasitor. Ya, kita sambung dulu ke kapasitor. Oke, begini ya. Nah, setelah selesai disambung ke kapasitor, baru kita menentukan kabel setrum satunya. Ini kan kabel setrum utama. Sedangkan kabel setrumnya PLN kan ada 2. Yang satu sudah ketemu. Nah, satunya lagi yang mana? Caranya adalah, tadi sudah saya bilang ya, sudah saya sebutkan untuk hafalan, dari tinggi ke rendah. Kalau yang pertama kita cari tahanan yang paling tinggi untuk menentukan setrum atau kapasitornya, sekarang kita cari tahanan yang paling rendah. Kita cek, putih ke merah. Berapa? 650. Merah ke coklat. Berapa? 1000 ohm. Coklat ke putih. Coklat ke putih berapa? 350 ohm atau 346 ohm. Berarti yang paling rendah adalah coklat dengan putih. Nah, karena putihnya sudah ketemu, berarti setrumnya yang satunya adalah yang coklat. Berarti ini 2 ini adalah menuju ke setrum 220 PLN. Ini diisolasi ya. Ini diisolasi. Kemudian ini disambung ke 220 PLN. Oke, saya akan isolasi dulu. Oke, ini kita isolasi ya, teman-teman. Ini kita isolasi. Kemudian kabel yang 2 tadi untuk strom, silahkan disambung ke 220-nya PLN. Harus AC ya. Ini kita sambung ya. Ini ada colokan ya, ada colokan. Kita sambung di sini. Kemudian satunya kita sambung di sini. Nah, ini sudah pasti pas wes teman-teman. Arahnya nggak mungkin terbalik. Jadi arahnya nggak mungkin terbalik karena ini sudah keluaran 3 kabel. Kalau keluaran 4 kabel baru kita nanti bisa bolak-balik. Kalau keluaran 3 kabel seperti ini sudah pasti pas ya arahnya. Karena sudah kita ukur dengan avometer. Nanti akan saya kasih tahu dasarnya ya, kenapa kok bisa kita berpatokan dengan tahanan tinggi dan juga tahanan rendah. Saya akan kasih tahu nanti dasarnya. Ya, sudah selesai ya teman-teman ya. Ini sudah selesai, kita sambung, kemudian kita coba kita colokkan ke listrik ya. Ini dinamonya ya. Perhatikan putarannya ya. Saya akan colokkan ke listrik. Ini harusnya putarannya ke kanan ya teman-teman. Ini harusnya putarannya ke kanan. Diperhatikan ya. Nah, ini sudah nyala. Benar kan? Putarannya ke kanan, bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Nah, itu pas kondisi pelan. Nah, putarannya sudah pasti pas wes teman-teman. Itu patokannya, ingat tadi ya buat hafalan ya, tinggi ke rendah. Cari tingginya dulu, baru cari tahanan yang rendah untuk menentukan di mana kita menyambung kapasitor dan juga arus PLN-nya. Oke, sudah cukup ya, sudah dipahami ya. Jangan hafalan ya teman-teman, jangan hafalan. Pakai teknik saya ya, pakai teknik yang saya kasih. Jadi kalian kalau misalnya punya AC, modulnya sudah rusak, buang aja modulnya, langsung aja kipasnya dilangsungkan saja seperti ini ya teman-teman. Saya mau kasih dasarnya kapan ya? Oh, mungkin untuk video selanjutnya next akan saya kasih dasarnya kenapa bisa menentukan tahanan tinggi dan juga rendah, supaya nggak terlalu panjang ya videonya. Cukup sekian ya teman-teman untuk tutorialnya, untuk sharingnya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.